Pada hari Minggu ini, saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan dengan judul Resilience Against Discouragement. Ketahanan menghadapi keputusasaan. Saya melihat hari-hari ini ada banyak orang yang berputus asa. Kita sedang mengalami masa-masa yang merubah pola kehidupan kita. Merubah banyak keadaan di dalam kehidupan kita. Kita sedang menghadapi banyak tantangan yang Tuhan izinkan untuk kita jalani hari-hari ini. Sudah berbulan-bulan sejak masa pandemi di bulan Maret, saudara. Ada banyak orang di dalam menjalani ini itu menjadi putus asa dan kecewa. Ada banyak orang yang saya lihat tidak lagi memiliki semangat untuk menjalani hari demi hari dalam hidupnya. Tiap pagi bangun gak ada semangatnya. Tiap pagi bangun itu rasanya, mendingan gak usah bangun-bangun lagi deh. Bahkan ada banyak orang yang berkata, udah mendingan tidur, besok pagi gak usah bangun-bangun lagi. Gak punya semangat, putus asa saudara. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang bisa menyebabkan seseorang menjadi putus asa. Seseorang itu bisa menjadi putus asa. Yang pertama, yaitu pada saat dia melihat bahwa tantangan di dalam kehidupannya itu besar, bahkan bertambah besar. Pada waktu seseorang melihat, ini di depan saya ini tantangannya gede sekali nih. Ada banyak orang tiba-tiba menjadi putus asa. Dan biasanya ketika orang melihat tantangan semakin besar dalam hidupnya dan dia tidak menemukan cara untuk mengatasinya, maka yang timbul adalah apa? Orang ini akan hidup di dalam ketakutan. Tiap hari bangun takut, hari-hari dijalani dengan ketakutan, saudara. Tetapi ada juga orang yang menjadi putus asa. Karena apa? Karena pada waktu dia melihat tantangan dalam hidupnya, dia merasa bahwa dia tidak mampu untuk melewati tantangan itu. Dia meragukan kemampuannya untuk bisa melewati tantangan itu. Dan biasanya orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang tidak percaya, dia akan mengalami kegagalan dalam kehidupannya. Ada alasan yang lain, ada penyebab yang lain, kenapa seseorang bisa berputus asa. Yaitu pada waktu masalahnya nggak selesai-selesai, saudara. Penantian yang begitu panjang, di luar daripada apa yang dia bayangkan. Dia pikir besok selesai, ternyata nggak selesai. Dia pikir minggu depan selesai, ternyata tidak selesai. Dan akibatnya apa? Ini semua menimbulkan kelelahan. Pada akhirnya orang bisa berputus asa. Kok nggak kelar-kelar ya? Capek nih hidup seperti ini. Saudara pernah dengar orang-orang yang berkata kepada saudara, orang-orang yang mengucapkan kalimat seperti itu. Rasanya jalanin hidup ini capek ya. Kenapa? Biasanya itu disebabkan oleh penantian yang tidak pernah berujung, yang tidak pernah berakhir. Tetapi ada juga orang-orang yang menjadi putus asa. Karena apa? Karena sesuatu itu menjadi lebih rumit daripada apa yang diharapkan. Dan ini seringkali menyebabkan seseorang menjadi frustasi. Saya tidak tahu keadaan saudara hari ini bagaimana. Mungkin sementara saudara mengikuti ibadah online ini, ada orang-orang yang mulai putus asa. Ada orang-orang yang kondisinya mulai kehilangan harapan. Ada di antara saudara yang mungkin sedang berpikir untuk menyerah. Setiap pagi bangun saudara tidak punya semangat lagi. Rasanya harapan tidak ada di depan saudara. Tetapi saya percaya bahwa di dalam Tuhan itu selalu ada jawaban. Nah hari ini mari kita melihat petunjuk Tuhan. Satu undangan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa tangguh di dalam menghadapi keputusasaan yang sedang saudara alami hari ini. Di dalam Matius pasal yang ke-11, ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Matius pasal yang ke-11, ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Firman Tuhan berkata demikian, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Ayat 29, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Ayat 30 dikatakan, "Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Saya ingin membaca ayat ini dari satu terjemahan yang lain, yaitu dari terjemahan New Revised Standard Version. Dikatakan begini, "Come to me, all you that weary and are carrying heavy burdens, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls.
For my yoke is easy and my burden is light. Dari ayat yang kita baca ini, saya ingin kita melihat bahwa Tuhan memberikan petunjuk kepada kita bagaimana kita bisa memiliki ketangguhan, ketahanan di dalam menghadapi keputusasaan kita. Yang pertama, Tuhan memberikan satu undangan kepada kita. Kalau Anda ingin memiliki ketahanan di dalam menghadapi keputusasaan dalam hidup saudara, yang saudara sedang alami hari ini, apapun itu, Tuhan memberikan sebuah undangan, yaitu apa? Come to me. Marilah kepadaku. Datanglah kepadaku. Menjadi pertanyaan buat kita yang harus kita jawab di dalam diri kita masing-masing. Kemana Anda pergi pada saat Anda mengalami kelelahan? Pada saat Anda merasa beban hidupmu terlalu berat untuk Anda pikul. Apa yang Anda ingat pertama kali? Apa yang muncul di pikiran Anda pada saat Anda ingin mencari pertolongan? Apa yang terlintas di pikiran saudara pertama kali pada saat Anda membutuhkan kekuatan? Siapa yang ada di pikiran Anda? Itu akan menentukan apakah itu akan memberikan kekuatan kepada saudara atau justru itu akan mengambil kekuatan saudara yang sudah ada pada saat ini. Saudara-saudara, seringkali saya melihat ada banyak orang ketika stres, ketika mereka mengalami kelelahan, exhaust, ketika mereka mengalami beban yang berat, justru mereka mencari jalan keluar, mencari kelegaan di tempat yang salah. Saya dengar ada orang yang kalau stres, jalan keluarnya apa? Oh, kalau saya stres, saya mesti pergi belanja. Saya mesti shopping. Saya nggak tahu adakah di antara saudara yang lagi mendengarkan ibadah online ini. Mungkin sementara saya ngomong gini, saudara merasa tertuduh. Ya bertobatlah kalau tertuduh, saudara. Oh, kalau saya lagi stres, saya mesti belanja. Kenapa? Karena ternyata ada banyak penyelidikan yang berkata, kenapa banyak orang kalau stres, dia mesti pelariannya tuh ke belanja. Karena ternyata ada kepuasan ketika dia berhasil memiliki, membeli, mendapatkan sesuatu yang dia ingini. Dan itu menimbulkan kesenangan. Tetapi kita tahu bahwa itu tidak menyelesaikan persoalan. Malah mungkin akan menimbulkan persoalan yang baru. Kalau dia beli barang satu, dia belum puas, dia belum lega, dia beli lagi, saudara. Kalau beli dua belum lega, dia beli lagi, saudara. Akhirnya apa? Itu kartu kredit digesek terus sampai nomornya hilang, saudara. Nah, ini kan menimbulkan masalah yang baru dalam hidupnya. Dan kepuasan yang didapat dengan cara seperti itu, ternyata adalah kepuasan sementara. Yang tidak menjawab persoalannya. Ada juga, saudara, orang yang kalau lagi stres, ada orang yang kalau lagi punya beban, saudara, nyari kelegaannya dalam hal apa? Mereka pergi berlibur. Wah, kalau berlibur hati senang, lupa masalahnya. Ya betul. Cuma kan berlibur itu kan bukan berarti tidak pulang. Begitu pulang kembali sampai ke rumah, stresnya muncul lagi, saudara. Ternyata itu tidak menjawab persoalan saudara. Ada juga yang mencari jalan keluar dengan cara apa? Wah, minum minuman keras. Ada banyak orang bilang kalau minum minuman keras itu beban lupa. Oh iya, kalau lagi mabok beban lupa, Pak. Bahkan katanya kalau lagi mabok buah roh kesabaran timbul, katanya begitu, saudara. Lupa persoalan, saudara. Tapi lupanya cuma sesaat. Saudara pergi dugem di tempat mabok, saudara minum. Itu lupa cuma sesaat. Sebentar lagi ada pelayan yang akan mengingatkan akan bon yang harus saudara bayar. Dan itu tidak menyelesaikan persoalan. Dan Yesus tahu bahwa semua hal yang saya sebutkan tadi tidak memberikan kelegaan. Bahwa apa yang ada di dalam dunia tidak bisa memberikan kepuasan dan kelegaan bagi kehidupan saudara. Karena itu Yesus mengundang saudara. Yesus mengundang Anda semua saat ini. Saudara yang sedang melihat ibadah online ini, sedang mengalami kegundahan, keputusasaan dalam hati saudara. Saya mau katakan saat ini Yesus mengundang saudara. Sebab di dalam Tuhan ada kekuatan. Di dalam Tuhan ada kepuasan. Come to me. Marilah kepadaku. Datanglah kepada Yesus hari ini. Datanglah kepada Yesus, hampiri dia saat ini. Di dalam kondisi keputusasaan saudara. Sebab di dalam Tuhan kita akan menerima kelegaan. Alkitab berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara perlu waktu lebih banyak. Memberikan waktu, menyediakan waktu lebih banyak. Untuk duduk di bawah kaki Yesus.
Di dalam kondisi keputusasaan saudara, saudara perlu menyediakan waktu lebih banyak untuk berada di dalam hadirat Tuhan. Saya menyadari seringkali ketika seseorang mengalami beban, mengalami stres, banyak orang merasa bahwa Tuhan itu nggak ada. Oh, Tuhan itu nggak hadir, Tuhan itu begitu jauh. Tapi saya ingin katakan kepada saudara bahwa Tuhan selalu hadir di dalam kondisi apapun di dalam hidup saudara. Anda hanya perlu menerima undangannya untuk datang kepada Yesus, duduk di bawah kakinya, masuk dalam hadiratnya, menyembah Tuhan, memiliki quality time bersama dengan Tuhan, fellowship bersama dengan Tuhan. Alkitab berkata, di situ engkau akan mendapatkan kelegaan. Saya ingat satu lagu lama, saudara, yang dulu sering kali kita nyanyikan. Satu pujian yang berkata seperti ini, saat ku menyembah engkau Yesus, saat ku tinggikan namamu. Apa yang terjadi? Ku rasa bebanku terlepas, kau gantikan dengan sukacitamu. Pada saat kita menyembah Tuhan, pada saat kita masuk dalam hadirat Tuhan, pada saat kita menerima undangan untuk datang kepada Yesus, pujian ini berkata apa? Beban kita dilepaskan, kelegaan diberikan kepada kita. Saya ingat waktu kecil, saudara, saya itu suka mimpi buruk kalau tidur. Dan masih fresh di dalam ingatan saya, saudara. Seringkali ketika saya lagi tidur mimpi buruk, tiba-tiba kebangun. Dan seringkali karena ketakutan, karena lampu di kamar dimatiin, saya nangis, saudara. Dan ibu saya dan ayah saya itu dengar. Setiap kali saya nangis dia dengar. Dan biasanya apa? Biasanya mereka datang ke kamar saya dan kemudian bilang apa? Sini, tidur sama kita. Sini, bareng-bareng kita aja. Malam ini kamu tidur sama kita. Dan di dalam ketakutan saya ikuti mereka ke kamar mereka. Dan kemudian tidur di tengah-tengah sama mereka. Mereka peluk saya. Dan ajaib, saudara. Begitu mereka peluk saya, kadang-kadang ditepok-tepok pantatnya, saudara ya. Anak kecil namanya, saudara ya. Kemudian dielus-elus kepalanya. Ajaibnya apa? Saya bisa langsung tidur, saudara. Kenapa? Karena saya mendapatkan kelegaan bersama dengan orang tua saya. Ketakutan itu hilang. Hari ini kalau saudara merasa takut, saudara merasa putus asa, Yesus mengundang saudara, come to me. Marilah kepadaku. Aku akan berikan kelegaan kepadamu. Biarkan Yesus memeluk saudara. Biarkan dia membelai saudara di dalam keputusasaan saudara. Dan biarkan kelegaan itu mengalir di dalam kehidupan saudara. Ini yang pertama. Bagaimana kita memiliki ketahanan menghadapi keputusasaan. Yaitu dengan menerima undangan Yesus. Datang kepada Yesus. Merindukan Tuhan. Mencari Tuhan. Yesaya berkata orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Seorang yang bernama Stephen Furtick. Sebelum kita beralih ke poin yang kedua. Dia berkata begini. Just because you don't see God. Doesn't mean He doesn't see you. Hanya karena Anda tidak bisa melihat Tuhan. Tidak berarti bahwa Tuhan tidak melihat saudara. Di atas sana ada sepasang mata yang memperhatikan hidup saudara. Yang berkata ketika saudara takut, mari datang kepadaku. Biarkan aku memeluk engkau. Biarkan ketika aku memeluk engkau, engkau bisa rasa lega. I will give you rest. Yang kedua, bagaimana kita bisa memiliki ketahanan di dalam menghadapi keputusasaan. Ayat tadi berkata apa? Pikulakuk, take my yoke. Ini yang kedua. Take my yoke. Nah, saudara-saudara, kita perlu tahu bahwa kata kuk di dalam bahasa Yunani itu memakai kata zugos. Kata zugos secara harafiah itu berarti sebuah kerangka kayu yang dipikulkan kepada dua binatang. Dan binatang itu bisa sapi, bisa kerbau, bisa kuda, saudara. Tujuannya apa? Agar kedua binatang ini itu mudah dikendalikan dan dapat berjalan seirama. Dan bukan hanya seirama dengan kecepatan yang sama, tetapi juga dapat berjalan dengan arah yang sama. Searah pada waktu mereka melakukan tugasnya, membajak sawah atau pada waktu mengangkut barang. Ya kalau dua-duanya ngangkut barang yang sama atau melakukan pekerjaan yang sama tapi arahnya berbeda, pekerjaan itu jadi tambah repot saudara dan gak selesai.
Jadi kuk itu atau sugos itu adalah sebuah batang kayu yang diikatkan pada dua hewan, tujuannya supaya mereka bisa berjalan searah, seirama. Tetapi saudara, di dalam ayat ini, Injil Matius ayat ini saudara, istilah yang dipakai oleh bahasa Yunani, dalam bahasa Yunani untuk kata kuk, itu ternyata adalah sugosmo. Sugosmo itu dalam terjemahan itu lebih tepat kuknya Tuhan, kuk saya, kukku, my yoke di dalam bahasa Inggris. Nah, apa perbedaannya saudara? Di dalam terjemahan bahasa Indonesia, itu menggunakan apa? Pikulah kuk yang kupasang. Menggambarkan seolah-olah Tuhan membiarkan kita untuk memikul kuk itu sendirian. Tuhan menyerahkan kuk itu. Aku pasangin kuk ini sama kamu. Udah kamu jalan sendirian. Tetapi sebetulnya yang dimaksud dengan sugosmo itu adalah apa? Bahwa Yesus bersama dengan kita di dalam kuk itu. Yesus juga mengangkat kuk itu bersama dengan kita. Yesus juga mengangkat beban itu bersama dengan kita. Sehingga kita tidak harus mengangkat beban itu sendirian. Yesus bersama dengan kita, berjalan bersama-sama dengan kita untuk menanggung beban itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin katakan kepada saudara, pada waktu Alkitab berkata, take my yoke, dalam bahasa Inggrisnya, itu artinya apa? Yesus memikul beban itu, dan Yesus memikul beban itu bersama dengan kita. Itu dalam terjemahan bahasa Yunaninya, saudara. Yesus tidak meninggalkan saudara. Hari ini apa yang menjadi bebanmu? Hari ini apa yang menjadi kuk yang ada di pundak saudara? Saya mau katakan, Anda tidak menanggung beban itu sendirian. Di dalam setiap beban kita, Yesus hadir bersama dengan kita. Dan dia bukan hanya berjalan bersama dengan kita, tetapi Yesus juga memikul beban bersama dengan kita, sehingga beban kita menjadi ringan, saudara. Kan itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berhenti untuk mencoba memikul bebanmu sendirian. Datanglah pada Yesus hari ini. Terima undangannya. Sebab Yesus mau memikul beban itu bersama-sama dengan saudara. Dan pada waktu kita memikul beban itu bersama dengan Yesus, kita juga akan bergerak searah dan seirama dengan Yesus. Tuhan akan menuntun kita kepada rencananya yang ajaib. Tuhan akan menuntun kita kepada jalan keluar yang Dia sudah rencanakan dalam hidup kita. Tuhan akan menuntun kita kepada satu kehidupan, satu penyelesaian yang terbaik yang sudah Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Berhenti untuk bergerak ke arah yang saudara mau. Tetapi mulai memikul beban itu bersama dengan Yesus. Tuhan gak pernah tinggalkan saudara sendirian. Jadi hari ini kalau saudara berkata, aduh aku sendirian memikul beban ini, saudara salah. Yesus ada untuk memikul beban itu bersama dengan saudara. Yesus mengundang saudara untuk hadir, untuk datang kepadanya. Pertanyaannya, mau gak saudara menerima undangan Yesus itu? Dan memikul beban itu bersama dengan Yesus. Saudara-saudara, ini hal yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir. Apa yang Alkitab katakan untuk kita bisa memiliki ketahanan menghadapi keputusasaan? Hal yang ketiga, yaitu ketika firman Tuhan berkata, learn from me. Belajarlah padaku. Saudara-saudara, pemahaman akan membuat sesuatu lebih mudah untuk dilakukan atau dijalani. Begitu pula pemahaman akan Tuhan. Sejauh apa pemahaman saudara tentang Tuhan akan mempengaruhi tingkat kepercayaan saudara dan akan mempengaruhi tindakan apa yang akan saudara ambil. Karena itu penting sekali untuk kita punya pemahaman yang benar akan Tuhan. Karena pemahaman yang benar akan Tuhan itu akan menimbulkan kekuatan kepada saudara. Pemahaman yang benar akan Tuhan itu akan membuat saudara percaya kepada janji-janjinya. Akan memberikan suatu harapan yang baru dalam hidup saudara. Akan memberikan suatu kekuatan yang baru dalam hidup saudara. Nah, bagaimana kita bisa memiliki ketahanan untuk menghadapi keputusasaan? Belajar dari Tuhan, Alkitab bilang, learn from me. Belajar untuk memahami Tuhan secara benar. Saudara-saudara, iblis gak mau saudara memahami Tuhan dengan benar. Iblis gak mau saudara
memiliki pemahaman yang benar akan Tuhan. Sebab ketika saudara memahami Tuhan, mengenal Tuhan dengan benar, maka saudara tidak akan tergoyahkan. Saudara tidak akan terkalahkan oleh masalah apapun. Karena itu dia berusaha untuk merubah mindset saudara. Pada waktu saudara lemah, iblis mencoba saudara. Dia katakan Tuhan tidak ada. Tuhan tidak lagi mau menolong engkau. Oh, Tuhan tidak lagi menjawab doa. Oh, penyakitmu akan membunuhmu. Penyakitmu tidak akan disembuhkan. Oh, Tuhan sedang sibuk untuk menjawab doa orang lain. Oh, Tuhan kuasanya tidak lagi seperti dulu. Oh, engkau bukan lagi anak yang dikasihi Tuhan. Iblis tidak mau saudara memiliki mindset yang benar. Saudara mengingat akan janji-janji Tuhan dalam hidup saudara. Iblis tidak mau saudara menjadi kuat. Dan dia berusaha untuk membuat kita berpikir bahwa Tuhan itu tidak peduli lagi dengan kita. Bahwa Tuhan itu sudah meninggalkan kita. Bahwa Tuhan tidak mau menolong kita. Tuhan tidak lagi berkuasa untuk menyembuhkan kita. Dan iblis tahu pada waktu dia bisa menguasai pikiran kita. Dia menguasai hidup kita. Karena itu Tuhan memberikan suatu undangan. Di saat kita mengalami beban yang berat. Di saat kita mengalami keputusasaan. Di saat kita mengalami keletihan. Yaitu apa? Learn from me. Kenali aku lebih dalam. Belajarlah padaku. Supaya kita mengenal siapa Tuhan itu secara benar. Supaya kita mengingat kembali bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Supaya kita mengingat kembali bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan dan kekuatan. Tuhan adalah penolong dalam kesesakan yang sangat terbukti. Supaya kita ingat kembali bahwa Tuhan itu dekat dengan orang yang hancur hatinya. Supaya kita diingatkan kembali bahwa Tuhan mendengar doa orang yang berseru kepadanya. Dan Tuhan akan meluputkan orang itu. Dan iblis tidak mau saudara mengingat hal itu. Dia akan membawa saudara kepada satu pemahaman bahwa Tuhan tidak lagi peduli. Karena itu saudara, supaya saudara memiliki ketahanan, engkau bangkit kembali. Belajarlah padaku. Learn from me. Pada waktu kita berputus asa, justru kita harus berusaha untuk mengenal pribadinya lebih dalam. Seperti Daud berkata, aku memperkuat kepercayaanku kepada Tuhan. Aku mengenal engkau. Pada waktu kita belajar dari Tuhan, maka kita akan tahu bahwa Tuhan tidak seperti yang iblis tanamkan di dalam pikiran kita. Belajar untuk mengenal pribadinya. Belajar untuk menanti waktunya Tuhan. Kita perlu daya tahan untuk menanti waktunya Tuhan. Karena Tuhan tidak selalu langsung menjawab doa kita. Bahkan seringkali Tuhan melatih kita untuk menunggu. Dan biasanya saat penantian adalah saat yang paling mudah untuk iblis menggoda kita. Saya ingin membacakan ayat yang terakhir di dalam Habakuk pasal yang kedua, ayat yang ketiga. Di dalam terjemahan New Living Translation. Ayat ini berkata begini, this vision is for a future time. It describes the end and it will be fulfilled. If it seems slow in coming, wait patiently, for it will surely take place. It will not be delayed. Dalam ayat ini, Tuhan berkata kepada Habakuk untuk belajar menunggu dan percaya bahwa hal-hal yang Tuhan janjikan yang belum terjadi, itu akan digenapi. Itu pasti digenapi. Walaupun kelihatannya lambat, tapi firman Tuhan berkata, itu pasti akan digenapi. Dan Tuhan tidak pernah terlambat. Itu semua akan terjadi di dalam waktunya Tuhan. Mari kita belajar, ketika Tuhan berkata, learn from me. Mari kita belajar memperkuat pengenalan kita akan Tuhan. Berikan waktu lebih banyak untuk mengenal Tuhan, mengenal janji-janjinya. Dan juga belajar untuk menanti waktunya Tuhan. Kalau kita percaya bahwa Tuhan setia menepati janjinya. Dan bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Seharusnya kita tetap sabar dan setia. Pada saat doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Ketidaksabaran itu seringkali menggambarkan ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Do your part. Lakukan bagianmu. Don't give up. Jangan menyerah. Nantikan waktunya Tuhan. Nah, Alkitab memberitahu apa yang terjadi pada saat kita melakukan 3 hal tadi. Yang akan terjadi adalah di dalam ayat 28 kita akan mendapatkan kelegaan. Yang terjadi adalah di dalam ayat 29 kita akan mendapatkan ketenangan jiwa. Dan yang terjadi adalah di dalam ayat 30 beban kita
jadi ringan. Saya berdoa supaya setelah saudara dengar firman Tuhan ini, firman Tuhan dan Roh Kudus menolong saudara untuk mendapatkan esensi daripada firman yang saudara dengar. Dan tiba-tiba saudara klik, saudara menemukan jawaban yang saudara perlukan. Dan setelah ini saudara bangkit kembali. Saudara keluar dari keputusasaan saudara. Saudara menjalani tantangan dalam hidup saudara dengan satu sikap yang benar. Karena pada hari ini saudara memiliki pemahaman yang benar akan Tuhan.